Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang membuat CPKB, cara pembuatan kosmetika yang baik. Next. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada Imam Fajrul, dengan NIM 20613134, Karin Nafisa 22613008, Lalita Satya 22613013, Ika Muyasaroh 22613038, Ria Lutfia 22613039, Tira Daniswara 22613042, Kiki Stirani 22613056, Haspazi Akbar 22613058, Fatan 22613062, dan yang terakhir ada Hilma Taskia 22613065. Dan selanjutnya yang pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama, bab satu yaitu sistem manajemen mutu. Sistem mutu dibuat, ditetapkan, diterapkan sehingga kebijakan yang ditetapkan dan tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Sistem menetapkan struktur organisasi, tugas dan fungsi, tanggung jawab, prosedur, instruksi, proses, dan sumber daya untuk menerapkan manajemen mutu. Sistem mutu dibentuk dan disesuaikan dengan kegiatan perusahaan, karakteristik produk, dan diperhatikan unsur terkait yang ditetapkan dalam pedoman ini. Pelaksanaan sistem mutu harus menjamin apabila diperlukan, dilakukan pengambilan sampel dan pengujian bahan awal, produk antara, dan produk jadi untuk menentukan status lulus atau ditolak berdasarkan hasil pemeriksaan atau pengujian yang dilakukan. Selanjutnya ada ketentuan umum. Yang pertama awal, bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan produk. Yang kedua ada bahan baku, yaitu bahan yang terdapat dalam formula kosmetika. Yang ketiga bahan pengemas, yaitu bahan untuk mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Selanjutnya ada batch, sejumlah produk dalam satu siklus pembuatan dengan mutu seragam. Dokumentasi, yaitu prosedur, instruksi, dan catatan terkait pembuatan serta pengawasan mutu. Selanjutnya ada kalibrasi, yaitu pemeriksaan dan penyetelan alat ukur agar memenuhi standar akurasi. Selanjutnya ada karantina, yaitu pemisahan bahan atau produk sambil menunggu keputusan lulus atau ditolak. Selanjutnya ada nomor batch, yaitu nomor identifikasi riwayat pembuatan dan distribusi produk. Selanjutnya ada diluluskan, yaitu status bahan atau produk yang boleh diolah, dikemas, atau diedarkan. Selanjutnya ada pembuatan, yaitu kegiatan dari pengadaan bahan sampai pelulusan produk jadi. Selanjutnya ada pengawasan selama proses, yaitu pemeriksaan selama produksi untuk menjamin mutu produk. Dan ada pengawasan mutu, yaitu pengendalian agar hasil produk seragam dan memenuhi spesifikasi. Ketentuan umum selanjutnya yaitu pengemasan, yaitu proses mengubah produk ruahan menjadi produk jadi. Lalu pengolahan, yaitu tahap dari penimbangan bahan baku hingga menjadi produk ruahan. Selanjutnya ada ditolak, yaitu status bahan atau produk yang tidak boleh digunakan atau didistribusikan. Selanjutnya ada kosmetika, yaitu sediaan untuk bagian luar tubuh manusia guna membersihkan, mewangikan, atau memperindah. Selanjutnya ada produksi, yaitu semua kegiatan dari pengolahan hingga pengemasan untuk menghasilkan produk jadi. Selanjutnya ada produk antara, yaitu bahan yang telah diolah sebagian namun belum menjadi produk. Selanjutnya ada produk jadi, yaitu produk yang telah melalui seluruh tahapan proses pembuatan. Lalu ada produk kembalian, yaitu produk yang dikembalikan ke produsen. Selanjutnya ada produk ruahan, yaitu produk hasil pengolahan yang belum dikemas. Lalu ada sanitasi, yaitu pengendalian kebersihan sarana, personil, peralatan, dan bahan. Lalu ada spesifikasi bahan, yaitu deskripsi sifat fisik, kimia, biologi, dan batas penyimpangan bahan. Lalu ada tanggal pembuatannya, yaitu tanggal pembuatan suatu batch produk. Selanjutnya ada bab 2 personalia. Yang pertama personil. Jumlah personil mencukupi dan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya dalam kondisi sehat dan mampu menjalankan tugasnya. Lalu ada organisasi, kualifikasi, dan tanggung jawab. Yang pertama, bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berbeda dan tidak saling bertanggung jawab satu sama lain. Yang pertama itu ada kepala bagian produksi. Kepala bagian produksi itu telah mendapatkan pelatihan memadai dan berpengalaman di bidang pembuatan kosmetika, bertanggung jawab atas manajemen produksi meliputi kegiatan, peralatan, personil, area, dan pencatatan. Lalu yang kedua ada kepala bagian pengawasan mutu, memiliki pelatihan dan pengalaman di bidang pengawasan mutu, bertanggung jawab atas penyusunan, verifikasi, dan penerapan prosedur pengawasan mutu. Memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak bahan awal,
produk antara, ruahan, dan produk jadi sesuai spesifikasi. Lalu tanggung jawab dan kewenangan personel inti ditetapkan secara jelas. Lagi baca, Personel bukan? terlatih dalam jumlah cukup ditugaskan untuk melakukan supervisi langsung di setiap bagian produksi dan pengawasan mutu. Lalu selanjutnya ada pelatihan. Semua personil yang terlibat dalam pembuatan mendapatkan pelatihan sesuai prinsip CPKB. Personil yang bekerja dengan bahan berbahaya mendapat pelatihan khusus. Pelatihan CPKB dilaksanakan secara berkelanjutan dan yang terakhir, catatan hasil pelatihan disimpan dan dievaluasi efektivitasnya secara periodik. Kemudian ada bangunan dan fasilitas. Yang pertama, bangunan harus ditempatkan di lokasi yang sesuai, didesain, dibangun, dan dipelihara dengan baik. Yang kedua, upaya pencegahan kontaminasi dilakukan dari lingkungan dan hama. Diperbolehkan penggunaan sarana atau peralatan yang sama untuk produk non berbahaya dengan syarat yang dibersihkan dan dirawat. Kemudian diperlukan pembatas area, tirai, pita untuk mencegah campur tersedia di ruang ganti dan toilet terpisah dari area produksi. Area disediakan sesuai kebutuhan penerimaan bahan, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, karantina, laboratorium, dan pencucian alat. Kemudian permukaan dinding, lantai, dan langit-langit harus halus, mudah dibersihkan dan disanitasi. Saluran air dan ventilasi harus memadai, dilengkapi saringan dan mudah dibersihkan. Penerangan cukup dan ventilasi efektif. Laboratorium dipisahkan secara fisik dari area produksi. Area penyimpanan harus luas, terang, kering, bersih, dan tertata. Disediakan area khusus untuk bahan berbahaya, beracun, ditolak, atau produk retur. Dan penyimpanan label dan bahan kemas dipisahkan untuk mencegah campur baur. Yang selanjutnya yaitu bab 4 peralatan. Yang pertama, desain dan konstruksi peralatan harus dirancang agar tidak mempengaruhi kualitas produk. Permukaan kontak tidak boleh bereaksi atau menyerap bahan yang sedang diproses. Tidak menimbulkan efek merugikan, harus dicegah hal-hal seperti kebocoran, tetesan pelumas, atau modifikasi yang tepat. Kemudian mudah dibersihkan dan tahan ledakan, khusus untuk peralatan yang menangani bahan mudah terbakar. Next. Kemudian peralatan yang selanjutnya yaitu instalasi dan penempatan. Peralatan harus ditempatkan secara strategis untuk efisiensi dan pencegahan kesalahan. Yang pertama, tata letak ditempatkan untuk menghindari kesesakan dan harus diberi penandaan yang jelas untuk mencegah campur baur antar produk. Yang kedua, saluran utilitas, saluran air, uap, udara bertekanan atau vakum harus dipasang agar mudah dijangkau selama produksi dan diberi tanda yang jelas. Yang ketiga, sistem penunjang, fasilitas pendukung seperti tata udara, pengolahan air, uap, gas N2 harus dapat dikenali dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kemudian pemeliharaannya, peralatan yang digunakan untuk menimbang, mengukur, menguji, dan mencatat harus dirawat dan dikalibrasi secara berkala. Semua catatan perawatan dan kalibrasi harus disimpan dengan baik. Next. Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 mengenai pedoman cara pembuatan kosmetika yang baik, bagian sanitasi dan hygiene dijelaskan bahwa bertujuan untuk menghindari terjadi kontaminasi selama proses pembuatan kosmetika. Cakupannya meliputi personil, bangunan dan fasilitas, peralatan dan perlengkapan, bahan awal, serta produk dan wadahnya. Dan inti prinsip dari CPKB pada sanitasi dan hygiene pada peraturan BPOM ada mencegah kontaminasi silang dan campur baur produk, menjamin kebersihan lingkungan produksi, menjaga kesehatan kebersihan dan disiplin personil, menetapkan prosedur pembersihan dan sanitasi peralatan, dan memastikan semua kegiatan sanitasi terdokumentasi dan diawasi secara rutin. Next. Selanjutnya ada produksi. Setiap produk diberi nomor batch unik untuk memudahkan penelusuran dan mencegah kesalahan. Dengan pencatatan yang rapi, penimbangan bahan dilakukan di ruang khusus menggunakan alat terkalibrasi dan semua proses produksi mengikuti prosedur tetap serta diawasi untuk mencegah kontaminasi silang. Kemudian bahan kering dan cair ditangani secara hati-hati. Produk cair diproses dengan sistem tertutup agar bebas kontaminasi dan perpipaan harus mudah dibersihkan.
Sebelum pengemasan, lini produksi harus bersih dan siap digunakan. Sedangkan selama proses dilakukan pemeriksaan acak untuk menjaga mutu. Sisa bahan, pengemas, dan label dicatat serta ditangani sesuai prosedur. Produk jadi hanya dapat didistribusikan setelah disetujui oleh bagian pengawasan mutu dan disimpan di gudang sesuai ketentuan. Selanjutnya yaitu pengawasan mutu. Pertama, pengawasan mutu merupakan bagian penting dari CPKB yaitu yang menjamin konsistensi mutu produk kosmetik agar selalu memenuhi standar yang ditetapkan dan aman digunakan konsumen. Kemudian sistem pengawasan mutu, sistem ini memastikan produk dibuat dari bahan yang benar, bermutu dengan jumlah dan kondisi pembuatan yang sesuai berdasarkan prosedur tetap atau SOP sehingga kualitas produk tetap terjaga. Kemudian cakupan pengawasan mutu, kegiatan pengawasan mutu mencakup pengambilan sampel, pemeriksaan dan pengujian terhadap bahan awal, produk proses, antara ruahan serta produk jadi. Jika diperlukan juga meliputi pemantauan lingkungan, pengkajian dokumen batch, sampel pertinggal, uji stabilitas dan pemeliharaan data spesifikasi bahan serta produk jadi. Kemudian pengolahan ulang. Metode pengolahan ulang harus dievaluasi agar tidak mempengaruhi mutu produk, dan setiap produk hasil pengolahan ulang wajib melalui pengujian tambahan untuk menjamin kualitasnya. Kemudian terakhir yaitu produk kembalian. Produk kembalian disimpan terpisah, diuji kembali, dan dievaluasi sebelum diluluskan untuk distribusi. Produk yang tidak memenuhi spesifikasi harus ditolak dan dimusnahkan sesuai SOP, sedangkan catatan produk kembalian wajib dipelihara dengan baik. Selanjutnya untuk bab 8 yaitu dokumentasi. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini sistem dokumentasi mencakup riwayat setiap batch dari bahan awal hingga produk jadi. Berikutnya aktivitasnya yaitu pemeliharaan alat, penyimpanan, pengawasan mutu, distribusi, dan lain-lain. Harus ada sistem untuk mencegah penggunaan dokumen tidak berlaku. Selanjutnya ada perbaikan dokumen yang dilakukan tanpa menghapus naskah asli, diberi paraf, dan tanggal. Untuk dokumen instruksi harus jelas, bertanggal, disahkan, dan tersedia saat diperlukan. Selanjutnya untuk spesifikasi bahan baku dan pengemas cakup nama dan deskripsi bahan, parameter uji dan batas penerimaan yang berteknis bila perlu peringatan khusus penyimpanan atau keamanan. Selanjutnya ada produk ruahan dan produk jadi mencakup nama dan deskripsi produk, sifat fisik, unsur kimia atau biologi dan batas penerimaan, kondisi penyimpanan dan peringatan keamanan. Semua spesifikasi harus disetujui dan disahkan personil berwenang. Dokumen produksi, yang pertama ada dokumen induk, berisi nama dan kode produk, bahan pengawas dan kode simpan, daftar bahan baku dan peralatan, pengawasan selama proses dan batasannya. Selanjutnya ada catatan pembuatan batch yang berisi nama produk, formula batch, proses pembuatan singkat, nomor batch, tanggal mulai sampai selesai, identifikasi alat atau lini produksi, catatan pembersihan dan pemeriksaan lini, pengambilan sampel di tiap tahap, investigasi ketidaksesuaian, selanjutnya hasil pemeriksaan produk akhir. Selanjutnya ada catatan pengawasan mutu yang berisi tanggal uji, identifikasi bahan dan stok, nomor batch, nomor pengujian, jumlah bahan atau produk diterima, hasil uji, pelulusan atau penolakan. Selanjutnya, bab 9 yaitu mengenai audit internal. Audit internal terdiri dari kegiatan penilaian dan pengujian seluruh atau sebagian dari sistem mutu dengan tujuan untuk meningkatkan sistem mutu. Audit internal dapat dilakukan oleh pihak luar atau auditor profesional independen atau tim internal yang ditetapkan oleh manajemen untuk keperluan ini. Bila perlu, pelaksanaan audit internal dapat diperluas sampai ke tingkat pemasok dan kontraktor. Laporan dibuat pada setiap kegiatan audit internal selesai dilaksanakan. Selanjutnya bab 10 penyimpanan. Yang pertama itu area penyimpanan harus cukup luas, bersih, kering, dan tertata untuk memisahkan bahan awal, produk antara atau ruahan, produk jadi, produk karantina, ditolak, dikembalikan, atau ditarik. Kondisi penyimpanan atau suhu dalam kelembapan harus dipantau, terutama untuk bahan produk yang memerlukan penyimpanan khusus. Area penerimaan dan pengiriman harus melindungi bahan
dari cuaca serta memungkinkan pemeriksaan kondisi saat barang datang. Bahan berbahaya harus disimpan secara aman dan terpisah. Penerapan FIFO yaitu first in first out dan FIFO first expire first out untuk wajib untuk mencegah penggunaan bahan kadaluarsa. Label pada wadah tidak boleh diubah atau diganti tanpa prosedur resmi. Kemudian ada bab 11, kontrak produksi dan pengujian. Kontrak produksi dan pengujian harus ditetapkan, disepakati, dan diawasi secara jelas untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berdampak negatif pada mutu produk atau pekerjaan yang dihasilkan. Sangat penting bahwa semua aspek pekerjaan yang dikontrakkan ditetapkan secara terperinci agar mutu produk yang dihasilkan selalu memenuhi standar yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, perjanjian kontrak antara pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak wajib dibuat secara tertulis, yang di dalamnya diuraikan secara eksplisit dan jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Next. Selanjutnya, bab 12, yaitu tentang keluhan dan penarikan produk. Prosedur penanganan keluhan mewajibkan penentuan personil berwenang yang bertanggung jawab didukung oleh prosedur tertulis rinci termasuk pertimbangan penarikan produk. Setiap keluhan cacat produk harus dicatat dan diinvestigasi secara mendalam. Jika cacat ditemukan, perlu dipertimbangkan potensi dampaknya pada batch lain, terutama yang mengandung produk proses ulang, untuk dilakukan investigasi lanjutan. Berdasarkan evaluasi keluhan, tindak lanjut yang memadai harus dilakukan, termasuk potensi penarikan produk, dengan semua keputusan dan tindakan dicatat dan dirujuk ke catatan batch terkait. Tinjauan berkala catatan keluhan diperlukan untuk mengidentifikasi masalah berulang sebagai dasar pembenaran penarikan, dan jika kegagalan produk berdampak pada keamanan, instansi yang berwenang wajib diberitahu. Selanjutnya yaitu prosedur penarikan produk mengharuskan adanya sistem penarikan yang efektif terhadap produk yang diketahui atau diduga cacat, dengan menugaskan personil yang bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaannya. Sistem ini didukung oleh prosedur tertulis yang ditinjau berkala untuk memastikan pelaksanaan penarikan berjalan cepat dan efisien. Untuk mendukung penarikan, catatan distribusi yang memadai, termasuk data distributor, harus tersedia bagi personil penarikan. Selama proses, perkembangan penarikan harus dicatat dan laporan akhir yang mencakup rekonsiliasi jumlah produk yang dikirim dan yang ditarik harus dibuat. Sementara keefektifan pengelolaan penarikan dievaluasi secara berkala. Akhirnya, produk yang ditarik harus dijamin disimpan pada area yang terpisah dan aman dengan instruksi tertulis sambil menunggu keputusan tindak lanjut. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.